semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan saya harap kalian sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini saya akan merangkum alur cerita yang berjudul Ma yang dirilis di tahun 2019. Dan film ini disutradarai oleh T. Taylor yang menceritakan tentang sekelompok remaja SMA yang senang berpesta dan mabuk-mabukan dan meminta bantuan kepada ibu-ibu sampai hal buruk pun terjadi. Daripada kalian penasaran, kita nggak usah banyak bicara, langsung aja kita ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang remaja bernama Maggie yang diperankan oleh Diana Silver. Si Maggie baru aja pindah ke sebuah kota kecil dan tinggal bersama ibunya yang bernama Erika. Tentu saja Maggie juga akan pindah ke sekolah baru. Saat hari pertama di sekolah, Maggie bertemu dengan seorang siswa bernama Ginny yang terlihat Ginny ini tidak bisa berjalan dan duduk di kursi roda. Si Maggie yang baik hati pun langsung membantu Ginny dan mengajaknya berkenalan. Thanks for being so nice. Your lifesaver. Saat jam istirahat tiba, Maggie dihampiri seorang siswa bernama Haley. Haley mengajak Maggie untuk pergi ke sebuah pesta. Akan tetapi Maggie menolaknya karena ia sudah ada janji untuk pergi dengan ibunya. No. Yeah, a Mag Friday in February, which is very weird. Saat pulang sekolah, setibanya di rumah ternyata ibunya Maggie tidak bisa pergi dengan Maggie karena ibunya ada kerja lembur. Sebagai informasi buat kalian aja, ibunya Maggie ini bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat kasino. Karena gabut, akhirnya Maggie pun menghubungi Haley untuk pergi bersama. Came to party, Maggie came to party. Get in. Woo! Maggie came to party. Kita diperlihatkan para remaja ini segera membeli minuman keras di sebuah toko. Karena mereka semua masih di bawah umur, tentu saja itu merupakan hal yang ilegal di sana. Akhirnya mereka pun berinisiatif meminta tolong kepada orang-orang sekitar. Namun orang-orang itu menolak. Si Daryl yang putus asa kembali ke mobil dan sekarang giliran Maggie yang mencobanya. Hingga Maggie pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sue-Ann yang diperankan oleh Octavia Spencer. Awalnya Sue-Ann menolak, akan tetapi karena mereka memohon dan berjanji tidak akan menyetir sambil mabuk, Sue-Ann pun menurutinya. We're doing what, darling? Come on, baby. Hey, Sam. Hey, Sue-Ann. Have whatever Fireball is, so I got aftershock. Kita diperlihatkan di tempat kerjanya, Sue-Ann mencari tahu tentang para remaja ini, hingga dia mendapatkan informasi tentang mereka, yang ternyata bernama Andy Hawkins, Maggie Thompson, Haley, dan Chase. Setelah mendapatkan informasi tentang mereka, Sue-Ann pun segera menelpon seorang pria bernama Ben Hawkins, yang ternyata Ben Hawkins ini adalah ayah dari Andy Hawkins. Namun ketika Ben bertanya dengan siapa dia berbicara, si Sue-Ann langsung mematikan teleponnya. Oh, I just... You know what? I don't want to see you anymore today. Go. You go home. Di sini kita diperlihatkan para remaja yang sedang asik-asik minum, tiba-tiba didatangi oleh polisi yang ditugaskan oleh ayahnya Andy. Beruntung saja polisi ini melepaskan mereka. Di pagi hari ibunya Maggie mengantarkan anjingnya ke klinik hewan. Karena anjingnya sakit dan di sana ia bertemu dengan Sue-Ann yang memang bekerja di sana. Karena buru-buru, si Erika pun langsung menitipkan anjingnya kepada Sue-Ann dan meninggalkannya di sana. Kita diperlihatkan pada malam harinya Sue-Ann mengajak para remaja ini untuk minum-minum di ruang bawah tanah rumahnya. Sue-Ann menyebutkan kalau mereka tidak boleh masuk ke lantai atas rumahnya. Entahlah ada apa di sana. Dan si Chase yang mencoba menggoda Sue-Ann malah ditodongkan pistol tepat di muka Chase. Tentu saja semua remaja-remaja ini panik dan kaget. Ditambah lagi Sue-Ann menyuruh Chase melepaskan pakaiannya. Yang lain pun semakin panik. Namun ternyata Sue-Ann hanya bercanda dan mereka pun tertawa terbahak-bahak. Karena sosok Sue-Ann yang keibuan dan gaul ini membuatnya mendapatkan panggilan baru dari anak-anak, yaitu Ma. Di tempat kerjanya, Erika bertemu dengan teman lamanya, yaitu Mercedes dan Ben Hawkins. Si bapaknya Andy yang tadi ini.
Dan kita diperlihatkan Suen yang memperhatikan mereka dari jauh, seperti mata-mata. I moved to California and my marriage didn't make it. Like go to California or something and like you're gonna like, oh, it's Erica Thompson. Keesokan harinya, Erika ada tugas keluar kota untuk beberapa hari. Dan ia berpesan kepada Maggie agar jangan memasukkan siapapun ke rumah. Okay? No, I won't. Seriously, I'm trusting you. No one is coming over while I'm gone, okay? Di sekolah ketika jam pulang, kelima remaja ini tiba-tiba mendapatkan surprise satu box minuman keras dari Suen. Dan Suen pun mendadak menjadi populer di kalangan anak-anak SMA. Terlihat rumah Suen yang dipenuhi oleh kumpulan anak-anak SMA yang sedang berpesta, membuat Suen teringat masa lalunya. Saat sedang asik berpesta, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari lantai atas. Suen pun segera menuju sumber suara sambil mengambil sebuah jarum suntik di kulkas. Music, honey. Who wants shots? Pour me another one. I'll be right back. Si Haley yang kebelet pun memutuskan untuk ke lantai atas karena di lantai bawah ada remaja yang sedang mantap-mantap. Dengan ditemani oleh Maggie, mereka pun secara diam-diam naik ke lantai atas. Namun sayangnya mereka berdua ketahuan dan dimarahi oleh Suen dan Suen pun mengusir mereka. Keesokan harinya mereka didatangi oleh Suen ke sekolahnya untuk meminta maaf, serta mengundang mereka untuk berpesta bersama. Namun para remaja ini menolak. Bahkan si Haley yang kesal karena kejadian kemarin dan dia gak jadi mulai berkata kasar. Hal ini membuat Suen marah dan beranjak pergi. Akan tetapi anehnya keesokan harinya mereka kembali berpesta untuk merayakan ulang tahun teman mereka yang bernama Stephanie. Pada momen ini si Andy menyatakan cintanya kepada Maggie dan alhamdulillah diterima oleh Maggie. Mereka pun mulai mabuk-mabukan dan berpesta lebih dari biasanya, hingga Maggie terbangun di tempat tidurnya. Dan ia merasa kehilangan anting pemberian ibunya. Maggie mulai mencarinya kemana-mana, namun dia tidak menemukannya. Seketika Maggie pun berkata kepada Andy bahwa ia tidak mau lagi berpesta di rumah Suen karena ia merasa ada sesuatu yang aneh dari ibu ini. Dan benar saja, Suen pun terus saja mengajak para remaja ini untuk ke rumahnya. Karena remaja-remaja ini merasa risih, mereka pun mulai memblok nomor Suen. Bahkan si Haley yang emang dari awal batu ini mulai memaki-maki Suen di grup WhatsApp. Sampai Suen mengganti nomor telepon dan mengajak mereka bertemu di lokasi tumpukan batu. Dan di sana Suen berkata bahwa hidupnya tidak lama lagi karena ia menderita kanker. Saat tengah berbincang, Haley melihat gelang yang dikenakan oleh Suen, yang ternyata gelang itu adalah milik Stephanie yang memang hilang beberapa hari lalu. Dan seperti yang kita tahu, di mana antingnya Maggie pun juga hilang. Mereka berdua pun mendatangi rumah Suen dan masuk diam-diam ketika Suen tidak berada di rumah. Alangkah terkejutnya mereka setelah melihat kamar Suen yang terdapat banyak foto-foto mereka, di mana pada masing-masing foto tertempel foto orang tua mereka. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan datangnya Ginny. Si Ginny ini adalah siswa yang berkenalan dengan Maggie di hari pertama sekolah, yang ternyata Ginny adalah anaknya Suen. Namun entah kenapa ada yang aneh, ternyata sebenarnya Ginny ini bisa berjalan dan tidak duduk di kursi roda. Esok harinya, Suen dan Ben janjian ketemu di sebuah bar. Ben yang terlihat ramah ternyata hanya berpura-pura dan menyuruh Suen untuk menjauhi anaknya. What is that, a taser? You gonna tase me for drinking a day? Trucks and vans, including my son Andrew's van. Scene berpindah ke Maggie yang baru pulang sekolah. Maggie dikejutkan dengan adanya Suen yang sedang mengobrol dengan ibunya. Yang ternyata Suen juga merupakan teman ibunya suatu SMA dahulu. Jadi guys, bisa dibilang kalau Suen, Erika, Ben Hawkins, serta Mercedes adalah teman satu SMA. Setelah dari rumah Maggie,
Di jalan Suen melihat Mercedes yang sedang jogging. Seketika si Suen langsung menabrak Mercedes hingga mati di tempat dan bercucuran darah. Sekarang kita beralih ke Maggie yang sedang belajar. Tiba-tiba anjingnya Maggie mengerang seperti kesakitan. Saat Maggie mengeceknya, ternyata anjingnya pun terluka. Dan terlihat di sana Suen memperhatikan Maggie dari jauh. Karena si Maggie ketakutan, Maggie pun menceritakan semuanya tentang kedekatannya dengan Suen kepada ibunya. Sehingga ibunya Maggie sangat marah dan mengurungnya di kamar. Saat itu Suen kedatangan seorang tamu yang ternyata tamunya adalah Ben Hawkins yang menanyakan di mana anaknya. Namun ternyata Suen langsung menyuntikkan obat bius di lehernya Ben Hawkins. Dan usut punya usut, ternyata si Suen ini sudah menjebak Ben Hawkins dengan memasukkan alat pelacak ke mobilnya. Saat terbangun, Ben sudah berada di tempat tidur tanpa busana dan hanya ditutupi oleh anduk berwarna pink. Dan kita diperlihatkan Suen yang bersiap untuk memotong burungnya Ben, namun tidak jadi. Namun walaupun Suen ini gak jadi motong burungnya Ben, Suen melakukan transfusi darah anjing kepada Ben serta menyayat nadinya. Hingga Ben pun meninggal. Di kamarnya, Maggie yang sedang dikurung mendapatkan kiriman video dari Suen yang terlihat bahwa di rumahnya sedang ada pesta dan Suen pun mengenakan antingnya Maggie. Maggie pun secara diam-diam kabur menuju rumah Suen dan langsung mengajak Andy untuk pulang, namun Andy menolak karena pesta itu adalah pesta ulang tahun Chase. Saat para remaja itu sudah mabuk berat dan tidak sadarkan diri, Suen mengunci pintu dari luar. Maggie yang masih tersadar mencoba untuk keluar melalui pintu depan. Namun ia malah dikagetkan dengan adanya Ben yang terbaring bersimpah darah. Seketika dari belakang Suen pun langsung menyuntikkan obat bius ke leher Maggie hingga Maggie pingsan. Di sisi lain, Erika yang sadar kalau putrinya tidak ada, berusaha menelpon anaknya, namun tidak pernah diangkat. Ia pun segera meminta bantuan kepada orang lain untuk menolong anaknya. Dan scene berpindah lagi ke rumah Suen. Terlihat para remaja ini masih pingsan dengan kalung anjing yang menjerat di lehernya. Hanya Maggie dan satu temannya aja yang tersadar. Dan penyiksaan pun dimulai. Mulai dari Chase yang perutnya ditempel dengan setrika panas, Daryl yang wajahnya dicat dengan warna putih menandakan kalau ia adalah korban rasis, dan yang lebih parahnya lagi adalah Haley yang mulutnya dijahit. Andy yang tiba-tiba tersadar dan mencoba untuk merayu Suen langsung ditusuk oleh Suen dengan pisau. Saat akan menyiksa Maggie, tiba-tiba bel berbunyi. Suen pun langsung mengancam agar Maggie jangan berteriak. Dan benar saja, ternyata yang datang adalah polisi. Setelah mengecek dan merasa kalau situasi baik-baik saja, polisi ini pun memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba Maggie berteriak dan otomatis polisi ini pun berbalik. Dan Suen langsung menembaknya. Maggie pun mulai disiksa dengan cara digantung. Namun tiba-tiba Ginny anaknya memanggil. Dan Suen segera menghampiri anaknya. Karena si Ginny ini masih waras, Ginny pun langsung mendorong ibunya hingga ibunya terjatuh. Erika yang datang tepat waktu pun langsung menolong Maggie, namun Ginny terhadang oleh Suen. Tanpa rasa takut, si Maggie langsung menusuk Suen dan mereka pun bebas. Namun cerita belum sampai di situ. Suen yang setengah sadar memilih mati terbakar di pelukan Ben. Akhirnya terungkap alasan kenapa si Suen melakukan ini, tentu saja untuk balas dendam. Karena waktu SMA Suen menjadi korban bullying, di mana para pelaku bullying ini adalah Ben Hawkins, Mercedes, dan juga Erika. Padahal saat itu Suen masih mencintai Ben Hawkins hingga sekarang, dan film pun selesai.
Awalnya tuh saya pikir si Suen ini adalah ibu-ibu pedofil yang suka sama remaja-remaja atau ibu-ibu yang punya obsesi besar terhadap remaja. Ternyata bukan. Dan film ini teh juga ngajarin kita tentang gak baiknya membuli orang, jadi stop bullying. Nyaho. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.